Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami betul-betul mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberkati kami, memberikan hidup yang baru, mencukupkan segala sesuatu dan memberi kekuatan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, iman perempuan Kanaan yang menyembuhkan anaknya. Ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus meminta pertolongan untuk anaknya yang kerasukan dan sangat menderita. Sebagai perempuan Kanaan, ia mengalami banyak tantangan, halangan untuk mendapatkan pertolongan Yesus pada saat itu. Memang, kapasitas iman seseorang akan terlihat ketika kita menghadapi masalah. Terlebih lagi ketika seolah-olah tidak ada jawaban dari Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kapasitas iman kita bisa tetap berkembang dan bertumbuh? Yang pertama, jangan menyerah. Walaupun sepertinya tidak ada jawaban atau kepastian dari Tuhan. Di ayat 23 disebutkan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-murid Yesus pun meminta Yesus untuk mengusir perempuan Kanaan itu. Pada masa itu, hal seperti itu dianggap lumrah, di mana laki-laki Yahudi merasa terganggu dengan kehadiran seorang perempuan Kanaan. Sehingga sikap Yesus ini tidak membuat perempuan Kanaan itu menyerah. Tetapi ia terus mengikuti Yesus dan ia tidak mau meninggalkan tempatnya sebelum dia mendapatkan jawaban dari Yesus. Ia terus berseru, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Saudara, kapasitas iman kita akan bertumbuh ketika kita mau bersabar menantikan jawaban Tuhan. Untuk itu, mari, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah, sebab waktu menunggu seringkali menjadi proses untuk memperkuat iman kita dan membuat kita lebih tahan uji. Walau terasa berat, tapi semuanya akan indah pada waktunya. Yang kedua, tidak menyerah walau harus menghadapi rintangan. Akhirnya Yesus memberi jawab kepada perempuan Kanaan di ayat 24. Aku diutus hanya untuk orang Israel yang hilang. Tapi jawaban Yesus ini sedikit pun tidak membuat iman perempuan Kanaan itu menjadi surut. Ia bahkan semakin mendekat dan menyembah kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan Kanaan ini tidak mau membuat rintangan yang ada untuk menghancurkan imannya yang teguh kepada Yesus. Rintangan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan kapasitas iman kita menjadi semakin besar. Yang ketiga, tidak menyerah walaupun direndahkan. Akhirnya Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, apakah perempuan Kanaan itu sakit hati karena disamakan dengan anjing? Sebenarnya Yesus ingin mengungkapkan cara pandang orang Yahudi pada waktu itu terhadap perempuan Kanaan. Yang mana mereka menganggap
perempuan Kanaan itu adalah seperti anjing dan orang Israel sebagai anak-anak Allah. Tetapi meskipun sepertinya sedang direndahkan, perempuan Kanaan itu menjawab dengan rendah hati dan dengan iman kepada Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu akan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, perempuan Kanaan hanya meminta yang layak ia dapatkan, yaitu remah-remah. Untuk bisa menerima anugerah Allah sangat dibutuhkan kerendahan hati. Maka di ayat 28 Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi hati yang angkuh, sombong, keras kepala, itu adalah merupakan penghalang besar bagi kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Tetapi kesabaran, keteguhan hati, kerendahan hati, itu yang membuat kapasitas iman kita selalu bertumbuh. Jangan mau menyerah dengan tantangan ketika kita dikoreksi oleh Tuhan. Tapi lembutkan hati, tetap berharap kepada Tuhan, sehingga seperti perempuan Kanaan, Yesus memberi pujian kepadanya. Yesus juga akan memberi pujian kepada kita dan mengabulkan doa dan permohonan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami terus berharap kepada Tuhan di dalam iman yang teguh kepadamu. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. GKPS TV